Bab 2029, Rencana Melawan Kaisar Guntur. Penerjemah, Lege. Berapa banyak? Jantung Feng Ziyi berdetak kencang saat dia mengirimkan transmisi suara. Meskipun dia tidak melihat adanya aktivitas, dia tahu bahwa mengingat kemampuan Su Zimo, pasti tidak ada kesalahan. Su Zimo tidak berani melepaskan kesadaran rohnya untuk memeriksa, takut dia akan menarik perhatian. Dia hanya bisa menutup matanya dan mendengarkan. Jumlah mereka cukup banyak dan mereka berada di sekitar pegunungan ini. Tanda seru, tanda seru. Sesaat kemudian, Su Zimo membuka matanya dan mengirimkan transmisi suara. Bagaimana ini bisa terjadi? Feng Ziyi mengerutkan kening. Jika itu adalah pencarian berskala besar, Yuan Zuo tidak akan bisa menemukan lokasi ini secepat ini. Saat ini, rasanya pihak lain telah mengetahui lokasi mereka dan bergegas. Mungkinkah itu kebetulan dan tidak ditargetkan pada kita? Feng Ziyi bertanya lagi. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin. Mari kita lihat dulu dan tidak bertindak gegabah. Alam kultivasi mereka tidak lemah dan mereka dapat melaju di udara dengan bebas. Yang terlemah di antara mereka mungkin adalah Dewa Bumi. Tak lama kemudian, Feng Ziyi juga mendengar suara pakaian berkibar tidak jauh dari sana. Mereka berdua hanya bisa bersembunyi di dalam gua dan menunggu dalam diam, berharap para pembudidaya akan pergi secepat mungkin. Namun, hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Seiring waktu berlalu, semakin banyak pembudidaya berkumpul dan berlama-lama di sekitar pegunungan. Mungkin formasi susunan di pintu masuk gua Su Zimo berfungsi, atau mungkin gua itu terpencil sejak awal. Beberapa pembudidaya yang melewati tempat ini tidak dapat menemukan jejak mereka. Namun, para pembudidaya itu tetap tinggal di pegunungan dan menolak untuk pergi. Keduanya bersembunyi di dalam gua dan tidak berani bertindak gegabah. Setiap nafas adalah siksaan besar bagi mereka. Begitu saja, setengah hari berlalu. Ada yang tidak beres. Tiba-tiba, Su Zimo berkata. Mengapa? Feng Ziyi bertanya. Su Zimo berkata dengan suara yang dalam keadaan normal, dengan begitu banyak pembudidaya, lebih dari cukup untuk mencari puluhan kali di pegunungan ini dalam setengah hari. Namun, meskipun ada banyak pembudidaya yang datang dan pergi, tidak ada kesadaran roh mereka yang memindai gua kami. Feng Ziyi juga mengangguk. Dia menyadari itu juga. Formasi susunan penyembunyian Su Zimo hanya dibuat dengan tergesa-gesa dan tidak dapat disembunyikan dari deteksi kesadaran roh dari Dewa Bumi. Namun, para pembudidaya di pegunungan sepertinya sengaja menghindari gua mereka. Kita seharusnya ketahuan. Ekspresi Su Zimo berubah muram. Meskipun dia tidak tahu mengapa mereka berdua terekspos, tanda-tanda di luar menunjukkan bahwa mereka terekspos. Feng Ziyi bergumam pelan dengan ekspresi bingung, mereka sepertinya menjaga sekitar dan tidak membiarkan kita pergi. Apa yang mereka coba lakukan? Mengingat sifat kekerasan Yuan Zuo, dia seharusnya menyerang kita sejak lama setelah menderita kerugian yang sangat besar. Mungkinkah mereka bukan anak buah Yuan Zuo? Su Zimo juga memikirkan hal itu. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya dan dia berkata, itu Kaisar Guntur. Tujuan mereka adalah untuk memikatnya ke sini. Ah! Feng Ziyi berseru dalam kesadaran. Fufu. Saat itu, tawa menyeramkan terdengar dari gua. Su Zimo, kamu benar-benar pintar. Aku hampir tidak tega membunuhmu. Suara Pangeran Yuan Zuo terdengar dengan sedikit ejekan dan kebencian. Su Zimo dan Feng Ziyi saling bertukar pandang dan keluar dari gua pada saat yang bersamaan. Karena mereka sudah terekspos, mereka tidak perlu terus bersembunyi. Keduanya tahu di dalam hati bahwa mereka kemungkinan besar akan dikutuk hari ini. Oleh karena itu, ada sedikit tekad di mata mereka. Pangeran Yuan Zuo, Jing Yue abadi yang sempurna dan seorang pria dengan armor bulu platinum berdiri berdampingan di udara, menatap Su Zimo dan Feng Ziyi yang baru saja keluar dari gua. Pria berbaju zirah platinum itu adalah salah satu komandan pengawal eksekusi surga, Lone Star. Tang Ziyi berkata dengan lembut. Remnant Knight adalah organisasi pembunuh yang secara khusus menargetkan Kerajaan Agung Jin Abadi dan akrab dengan beberapa tokoh penting di dalamnya. Kenapa mengganggu? Pangeran Yuan Zuo memandang Su Zimo dengan ekspresi mengejek dan terkekeh. Saya sudah mengatakan bahwa ini adalah wilayah saya. Kalian tidak akan bisa melarikan diri. Su Zimo dan Feng Ziyi adalah burung dalam sangkar. Sekarang Pangeran Yuan Zuo telah mengendalikan situasi. Dia tidak terburu-buru untuk membunuh mereka berdua.
Dia memiliki motif yang lebih besar. Su Zimo dan Feng Zi hanyalah dua udang kecil dan ikan besar yang sebenarnya adalah Feng Chantian. Aku sudah lama merilis berita bahwa aku datang ke Pegunungan Naga Melonjak untuk mengepung dan menekan kalian. Apa yang akan dilakukan Feng Chantian jika dia tahu bahwa cucunya ada di tanganku? Pangeran Yuan Zuo bertanya sambil tersenyum. Su Zimo mencibir, Yuan Zuo, jika aku bisa mengatakan niatmu, apakah menurutmu Feng Chantian tidak bisa? Tentu saja dia tahu. Pangeran Yuan Zuo mengangkat bahunya dan berkata, terus kenapa? Bahkan jika dia tahu, dia harus datang dan melompat ke perangkapku dengan patuh. Su Zimo terdiam. Pangeran Yuan Zuo tidak salah. Ini adalah skema terbuka. Bahkan jika Kaisar Guntur tahu bahwa ini adalah jebakan, dia pasti akan bergegas karena kepribadiannya. Bahkan jika Feng Zi sudah mati, Kaisar Guntur ingin melihat sendiri apakah itu nyata, apalagi jika dia masih hidup. Ketika Pangeran Yuan Zuo melihat Su Zimo terdiam, dia merasa lebih puas. Rencananya sempurna. Awalnya, dia menderita kerugian besar setelah kehilangan klon dan harta destiny Dharmic miliknya. Tapi sekarang, dia mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri. Dia tidak hanya menangkap Su Zimo dan Feng Zi, dia bahkan memanfaatkan mereka untuk memancing Kaisar Guntur keluar. Jika dia bisa menekan Kaisar Guntur, itu akan menjadi prestasi yang tak terbayangkan. Ayahnya pasti akan menghadiahinya dengan harta yang tak terhitung jumlahnya yang bisa menebus kehilangannya kali ini. Dia juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi terkenal di 9 cakrawala. Dengan kultivasi surga abadi, dia menyusun strategi untuk menangkap dan menekan dewa abadi tertinggi di masa lalu, kemuliaan dan prestise semacam apa itu. Bahkan kakak laki-lakinya, pewaris Raja Jin, tidak dapat menahan Feng Chantian dan hanya melukainya dengan parah. Jika dia bisa menekan Feng Chantian, statusnya di antara banyak keturunan akan meningkat dan dia bahkan bisa bersaing dengan ahli warisnya. Pada pemikiran itu, Pangeran Yuan Zuo merasakan kegembiraan dan tidak bisa menahan tawa. Bahkan jika aku bunuh diri, aku tidak akan digunakan olehmu. Feng Zi berteriak dan menggerakkan tangannya sedikit. Belati hitam sudah ada di telapak tangannya dan dia menusuk ke arah glabelanya. Berdengung. Kekuatan yang luar biasa tiba-tiba turun. Di udara, glabela kesempurnaan Jing Yue bersinar dan dia melepaskan kesadaran roh kesempurnaan abadi, berkata dengan acuh tak acuh, jika Anda masih bisa bunuh diri di depan saya, kultivasi seumur hidup saya akan sia-sia. Ekspresi Su Zimo dingin saat dia mengepalkan tinjunya. Dia juga tidak berdaya dalam situasi saat ini. Tidak ada gunanya bahkan jika dia memanggil Hell Suppression Tripod. Jiwa suci kura-kura hitam di tripod penindasan neraka hanya bisa membunuh ahli surga abadi paling banyak. Namun, dia menghadapi dewa sempurna. Penggarap berkumpul di sekitar mereka dan yang terlemah adalah Dewa Bumi. Tidak diketahui apakah ada pakar lain yang bersembunyi di pegunungan ini. Target utama jebakan Pangeran Yuan Zuo hari ini bukanlah mereka, tapi Kaisar Petir. Bab 2030, Pertempuran Besar-besaran. Penerjemah, Lege. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat itu, petir yang dalam dan kuat terdengar dari cakrawala yang jauh. Itu bergemuruh seperti tsunami yang melonjak di cakrawala. Ini dia datang. Pangeran Yuan Zuo disegarkan dan berbalik dengan tatapan cerah. Di ujung pegunungan, sepetak besar awan gelap setebal tinta melayang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tanda seru, busur listrik melintas dari waktu ke waktu di dalam awan gelap. Di bawah awan gelap, sesosok kurus membawa tombak yang dikelilingi oleh petir biru di bahunya dan melangkah mendekat. Itu adalah Kaisar Guntur, Feng Chantian. Tak lama, Feng Chantian tiba di dekatnya. Dia memiliki ekspresi lapuk, jelas bahwa dia telah melakukan perjalanan jauh tanpa istirahat. Namun, masih ada gemuruh petir di matanya yang bergetar dan menakutkan, itu tidak bisa diabaikan. Tatapan Feng Chantian menyapu melewati Su Zimo dan Feng Zi. Ketika dia melihat bahwa mereka berdua baik-baik saja, ekspresinya melembut dan dia menatap Pangeran Yuan Zuo dan dua lainnya. Kamu ingin memancingku keluar, sesuai keinginan kamu. Kaisar Guntur menyapu pandangannya dan melihat sekeliling, berkata perlahan, tampilkan dirimu. Biarkan saya melihat siapa Anda sebenarnya. Saat dia mengatakan itu, 4 sosok muncul di hutan sekitarnya dan menuju. Mereka berempat memancarkan aura yang sangat berbahaya yang setara dengan immortal Jing Yue yang sempurna. Jika dia tidak salah,
mereka berempat adalah ahli immortal sempurna. Kesempurnaan Jing Yue yang abadi mengambil langkah maju juga dan membentuk formasi dengan mereka berempat, mengelilingi Kaisar Guntur di tengah. Hehe. Kaisar Guntur memiliki ekspresi menghina saat dia memandang curiga pada kelompok 5 dewa Jing Yue yang disempurnakan dan mencibir, aku membunuh 10 dari 11 dewa sempurna terakhir kali. Sekarang, kalian berlima di sini untuk mati. Semuanya berbeda sekarang. Ekspresi sempurna immortal Jing Yue tidak berubah. Feng Chantian, kamu tidak perlu memaksakan diri. Kami tidak akan memasang jebakan ini jika kami tidak yakin akan menang. Seorang immortal sempurna di timur mengenakan jubah Taois abu-abu dan 3 kumis panjang tergantung di depan dadanya. Dia memegang cambuk ekor kuda dan tersenyum. Feng Chantian, kamu telah dipaku ke pilar batu oleh saber eksekusi Raja Tianxing selama ratusan ribu tahun. Lukamu tidak bisa sembuh sama sekali dan semakin lama kamu berlarut-larut, semakin serius lukamu. The Perfected Immortal di selatan adalah seorang wanita cantik berjubah ketat. Dia berambut merah dan berkata dengan genit, 3 bulan lalu, kamu terluka parah oleh pewaris Raja Jin. Meskipun Anda selamat, yayasan Anda juga terluka. Kekuatan tempurmu saat ini jauh lebih lemah dari setahun yang lalu. Feng Chantian, kamu benar-benar luar biasa. The Perfected Immortal di barat tinggi dan bertelanjang dada. Dia memegang sepasang cambuk perunggu dan berkata, pewaris Raja Jin telah dianugerahi gelar Raja Abadi. Bahkan dengan tubuhmu yang terluka parah, kamu berhasil melarikan diri darinya. Cek, cek. Ada perbedaan ranah kultivasi utama antara Raja Abadi dan Dewa Abadi yang sempurna. Namun, perbedaan itu seperti surga dan bumi. Dalam keadaan normal, bahkan jika 10 atau 100 dewa sempurna bergabung, mereka tidak akan mampu berurusan dengan Raja Abadi. Dikatakan bahwa ketika pewaris Raja Jin mengejar Feng Chantian, mereka berdua bahkan bertarung lama sebelum Feng Chantian melarikan diri. Bagi semua orang, itu tidak terbayangkan. Bagaimana mungkin immortal yang sempurna bertahan dalam pertempuran melawan Raja Immortal? Berdiri immortal sempurna di utara masih sangat muda dan tidak mengatakan apa-apa sepanjang waktu. Dia hanya menatap Feng Chantian dengan tenang sambil tersenyum. Orang ini tidak terlihat tajam dan seperti setitik debu. Dia adalah yang paling biasa di antara 4 dewa yang disempurnakan. Namun, tatapan Feng Chantian tertuju pada orang itu sepanjang waktu dan sebagian besar perhatiannya tertuju pada orang itu. Piak, piak, piak. Pangeran Yuan Zuo hanya bisa bertepuk tangan dan memuji, Feng Chantian, saya harus mengatakan bahwa meskipun Anda akan mati, penilaian Anda memang tajam. Fei Yun Abadi yang sempurna adalah salah satu murid warisan terkuat dari Kuil Angin Kekaisaran. Su Zimo terkejut. Kuil Angin Kekaisaran adalah salah satu dari 4 sekte abadi dari domain abadi Cakrawala Surgawi. 4 sekte abadi adalah eksistensi yang bisa disejajarkan dengan 3 kerajaan abadi. Untuk berpikir bahwa Pangeran Yuan Zuo akan mengundang murid warisan Kuil Angin Kekaisaran. Fei Yun Abadi yang sempurna menangkupkan tinjunya ke arah Kaisar Guntur dan tersenyum. Saya Fei Yun dan saya dianggap junior. Saya telah mendengar banyak tentang reputasi Anda, rekan Taois. Tidak heran mengapa kalian tidak takut. Jadi, Anda telah mengundang Void Reversion Perfected Immortal. Kaisar Guntur berkata dengan dingin. Su Zimo belum pernah mendengar tentang Void Reversion Perfected Immortal sebelumnya. Namun, dari apa yang dikatakan Kaisar Guntur, Void Reversion Perfected Immortal tampaknya merupakan eksistensi yang sangat kuat di antara dewa sempurna. Perfected Immortal Fei Yun mengangguk dan berkata, rekan Taois, kamu tajam. Ini adalah kesempatan langka hari ini dan saya ingin mendapatkan pengalaman dari Anda. Fufu. Kaisar Guntur mencibir, ada apa dengan tindakan munafik itu? Yang Anda coba lakukan hanyalah memukul saya ketika saya terluka parah. Rasakan pantatku. Anjing tua, jangan sombong. Senyuman di wajah Perfected Immortal Fei Yun menghilang setelah pikirannya diungkapkan oleh Kaisar Guntur saat dia berkata dengan dingin, aku memberimu wajah dengan memanggilmu sebagai rekan Taois dan mengatakan bahwa aku ingin mendapatkan pengalaman darimu. Saat ini, kamu hanyalah seekor anjing liar yang bahkan tidak layak membawa sepatuku. Dia masih muda dan terburu dan terpicu setelah merasa malu. Untuk kesempurnaan Jing Yue yang abadi dan yang lainnya, ekspresi mereka sudah lama tabah. Menurut pendapat mereka, selama mereka bisa menekan Kaisar Guntur, mereka bisa melakukan apa saja. Potong omong kosong dan bertarung.
Kaisar Guntur berteriak dan kinya melonjak ke awan. Menamparkan telapak tangannya pada tombak jahat yang mengejutkan, dia mengedarkan seni darmik dan petir melonjak di telapak tangannya, meledak. Ledakan. Cahaya menyilaukan meledak dari tombak jahat yang mengagetkan yang bahkan lebih terang dari terik matahari. Itu menyebar dan menyelimuti seluruh pegunungan. Guntur instan 9 cakrawala. Ah, ah, ah. Para ahli Earth and Heaven Immortal di sekitarnya terkejut dan buru-buru menutup mata mereka. Beberapa pembudidaya memejamkan mata lebih lambat dan mata mereka tersengat karena sengatan petir, bahkan berdarah. Penggarap lebih jauh menangis tanpa henti juga. Hati-hati, Yang Mulia. Ekspresi sempurna Immortal Jing Yue tidak berubah. Dalam sekejap, dia berdiri di depan Pangeran Yuan Zuo dan dua sinar cahaya keluar dari matanya, membentuk cermin yang berkilauan di depannya. Garis petir menyambar cermin dan berkelebat dengan busur listrik. Meskipun cermin berguncang, ia berhasil bertahan melawan petir. 4 ahli immortal sempurna lainnya merilis teknik visual mereka satu demi satu untuk bertahan melawan keterampilan rahasia Kaisar Guntur. Dalam keadaan normal, teknik visual adalah serangan target tunggal. Namun, keterampilan rahasia Kaisar Guntur adalah serangan kelompok dan pembudidaya dengan mata lemah tidak bisa menahannya sama sekali. 5 ahli abadi yang sempurna merilis teknik visual mereka satu demi satu dan sama sekali tidak terluka terhadap selubung Guntur instan. Sedangkan untuk Kaisar Guntur, dia menggunakan tombak jahat yang mengejutkan dan telah tiba di hadapan Jing Yue abadi yang sempurna di bawah naungan petir, menusukkan tombaknya ke depan. Sing! Tombak itu sangat cepat dan bahkan suara sobekan terdengar dari kehampaan, seolah-olah tombak jahat yang mengagetkan telah menembus sepotong kain. Kesempurnaan Jing Yue yang abadi mencibir dan menyalurkan kesadaran rohnya. Dengan membalikkan telapak tangannya, sebuah cermin kuno muncul di antara kedua tangannya. Cermin bersinar terang dan rune misterius dan rumit di belakang cermin tiba-tiba bersinar dengan sinar cahaya di bawah penyaluran kesempurnaan Jing Yue yang abadi. Dentang. Ledakan keras terdengar saat tombak jahat yang mengejutkan menghantam cermin. Cermin berfluktuasi dan bulan purnama terbang keluar dari cermin kuno, menebas ke arah Kaisar Guntur. Kata, Bab 2031, Penangguhan Alam Semesta. Penerjemah, Lege. Tepi bulan purnama sangat tajam dan memancarkan niat dingin saat menebas leher Kaisar Guntur. Ekspresi Kaisar Guntur tidak berubah saat dia mencabut tombak jahat yang mengagetkan dan memblokirnya. Dentang. Bulan purnama hancur dan Kaisar Guntur bergidik, mundur setengah langkah. Ketika dia melihat itu, Su Zimo menghela nafas. Tanda seru. Sepertinya Jing Yue yang disempurnakan abadi dan yang lainnya benar. Kaisar Guntur terluka parah dan kekuatan tempurnya saat ini lebih rendah bahkan ketika dia pertama kali melarikan diri setahun yang lalu. Su Zimo cukup beruntung untuk menyaksikan sendiri pertempuran Absolute Thunder City. Kaisar Guntur tidak terkalahkan dan memiliki sikap yang tak tertandingi. Dengan satu serangan tombak, dia memecahkan cermin kuno Perfected Immortal Jing Yue. Tapi sekarang, Kaisar Guntur tidak hanya gagal untuk mengusir Jing Yue yang abadi dengan serangan tombak yang sama, yang terakhir bahkan memiliki kekuatan untuk membalas. Setahun yang lalu, mata Guntur Kaisar Guntur bahkan bisa membunuh para ahli abadi yang sempurna. Tapi sekarang, meski matanya masih dipenuhi cahaya Guntur yang menyala-nyala, tubuhnya terlalu lemah. Setelah pertukaran singkat antara Kaisar Guntur dan Immortal Jing Yue yang disempurnakan, 4 dewa sempurna lainnya menyerang juga. Ketika Immortal sempurna berjubah abu-abu berjarak puluhan kaki dari Kaisar Guntur, dia melambaikan cambuk ekor kuda di tangannya dan menyekanya dengan lembut ke arah yang terakhir. Pada saat yang sama, Dewa Sempurna berjubah abu-abu melantunkan seni darmik dan menyalurkan kesadaran rohnya. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan meludahkan bola cahaya berwarna-warni yang mendarat di cambuk ekor kuda. Suspensi alam semesta. Perfected Immortal berjubah abu-abu berteriak dan benang di ujung cambuk ekor kudanya melebar puluhan kaki. Mereka bersinar terang dan tiba-tiba menyebar, menutupi langit dengan rapat saat mereka menyelimuti Kaisar Guntur. Ini adalah kekuatan surgawi tertinggi yang diciptakan oleh Dewa Sempurna berjubah abu-abu menggunakan harta darmik yang hidup. Setiap utas berisi kekuatan surgawi dari kunci spasial. Kunci spasial adalah kekuatan surgawi tertinggi untuk memulai. Ribuan utas berkumpul dan melepaskan kekuatan spatial lock pada saat bersamaan. Usapan lembut sudah cukup untuk membekukan alam semesta dan semua makhluk hidup. Saat Immortal sempurna ini menyerang,
dia mengungkapkan metode yang sangat brilian. Untuk menghadapi Kaisar Guntur, para ahli abadi yang disempurnakan yang diundang oleh Pangeran Yuan Zuo berbeda dari dewa-dewa sempurna yang lama di kota Guntur Absolut. Mereka semua adalah ahli di antara dewa yang disempurnakan. Fiuh, fiuh, fiuh. Benang-benang itu melayang turun satu demi satu. Meskipun mereka terlihat lemah, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan dari kekuatan surgawi tertinggi. Ketika Kaisar Guntur mengayunkan tombak jahat yang mengejutkan, dia bisa memutuskan lusinan utas pada awalnya. Namun, benangnya padat dan menutupi langit, mereka tidak dapat dipotong sepenuhnya. Dalam sekejap mata, tubuhnya diikat oleh benang yang tak ada habisnya. Kekuatan surgawi melonjak pada benang dan meledak pada saat yang sama, mengunci Kaisar Guntur di tempat. Hahaha. Immortal sempurna berjubah abu-abu tertawa terbahak-bahak dan membelai 3 kumis panjang di dagunya, berkata dengan sombong, hanya itu yang ada pada immortal sempurna tertinggi. Su Zimo dan Feng Zi jauh dari keabadian yang sempurna. Namun, tidak peduli ranah kultivasi, ada pemahaman umum tentang pertempuran. Keduanya tahu bahwa jika Kaisar Guntur terpaku di tempat oleh cambuk ekor kuda dari dewa sempurna berjubah abu-abu dan tidak bisa bergerak sama sekali, dia akan seperti ikan di atas balok pemotong. 3 dewa sempurna yang tersisa, si cantik berambut merah, pria kekar telanjang dan dewa Fei Yun yang sempurna, pada awalnya akan menyerang. Namun, ketika mereka melihat itu, mereka tidak bisa menahan tawa dan menarik kembali sikap mereka. Pria kekar telanjang itu cemberut. Saya pikir dia harus memiliki beberapa trik di lengan bajunya karena dia dapat membebaskan diri dari 10 neraka mutlak. Untuk berpikir bahwa dia sangat lemah sehingga kamu dapat menangkapnya seorang diri. Daois, penangguhan alam semestamu benar-benar luar biasa. Si cantik berambut merah berkata, Feng Chantian dikenal sebagai dewa tertinggi yang sempurna. Untuk berpikir bahwa dia bahkan tidak bisa melepaskan diri dari utasmu. Haha, immortal sempurna berjubah abu-abu tertawa terbahak-bahak. Dia ingin membebaskan diri, tetapi kidarah dan esensi sejatinya dibekukan oleh utasku. Dia tidak akan bisa menggunakannya meskipun dia kuat. Penangguhan alam semesta tidak hanya membekukan tubuh Kaisar Guntur. Bahkan garis keturunannya, esensi sejati, kesadaran roh, dan segala sesuatu tentang dirinya dibatasi oleh utas. Huff. Tiba-tiba, Kaisar Guntur mendengus dengan dingin dan memuntahkan seteguk darah. Setiap tetes darah mengandung kekuatan guntur yang mengerikan yang berceceran di sekitar benang. Merusak. Kaisar Guntur berteriak dan ki darahnya melonjak dengan suara tsunami. Tombak jahat yang mengejutkan adalah yang pertama melepaskan diri dan memutuskan semua utas di depannya. Setelah itu, Kaisar Guntur berjuang. Pang, pang, pang. Seperti tali busur yang patah, benang di tubuhnya hancur berkeping-keping dan tersebar dari udara. Memegang cambuk ekor kudanya yang telanjang, immortal sempurna berjubah abu-abu bergoyang. Wajahnya sedikit pucat dan tatapannya dipenuhi dengan kebencian. Feng Chantian, mari kita lihat berapa banyak darah esensi yang tersisa. Perfected Immortal berjubah abu-abu melambaikan 3 kumis di depannya. 3 kumis melebar dan tiba di sekitar Kaisar Guntur seketika, ingin menahannya dengan cara yang sama. 3 kepala 6 lengan. Tatapan Kaisar Guntur seperti kilat saat dia menggeram dan melepaskan kekuatan surgawi tertingginya. 2 kepala dan 4 lengan lainnya tumbuh dan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Jenggot dari Perfected Immortal berjubah abu-abu baru saja melingkar ketika dipatahkan oleh Kaisar Guntur dengan 3 kepala 6 lengan. Hehe, pria kekar telanjang itu tertawa aneh. Taois, metodemu tidak lagi efektif. Terserah kita. Sebelum kalimatnya selesai, pria kekar telanjang itu maju selangkah dan tiba di hadapan Kaisar Guntur seketika. Kidarahnya melonjak dan hantu berbaju besi berat muncul di belakangnya, menyerupai dewa yang turun ke dunia fana. Fenomena garis keturunan. Saat pria kekar telanjang itu menyerang, dia melepaskan kekuatan penuhnya. Dia mengangkat pentungan perunggu di tangannya dan menghancurkannya ke arah Kaisar Guntur. 8 tanda luka bakar dao bersinar di pentungan. Ini adalah harta karun roh 8 kesengsaraan yang berada di urutan kedua setelah tombak jahat yang mengejutkan 9 kesengsaraan murni di tangan Kaisar Petir. Pada saat yang sama, si cantik berambut merah mengambil langkah ringan dan melambaikan lengan bajunya, menyebabkan pita merah terbang keluar. Di bagian atas pita ada untaian lonceng perunggu yang ditembakkan ke arah Kaisar Guntur.
Sebelum lonceng perunggu turun, suara gemetar bergema dengan cara yang sangat aneh. Memegang tombak jahat yang mengejutkan, Kaisar Guntur hendak melawan pria telanjang kekar itu secara langsung ketika dia mendengar suara bel. Seketika, darah di tubuhnya berubah kacau dan jantungnya mulai berdetak tidak menentu, bergantian antara cepat dan lambat. Ledakan. Saat itu, pentungan perunggu dan tombak jahat yang mengagetkan bertabrakan dengan dentuman yang memekakkan telinga dan bunga api beterbangan. Kaisar Guntur bergidik dan memuntahkan darah saat dia dikirim terbang. Lonceng perunggu si cantik berambut merah dikejar tanpa henti dan pita merahnya terus memanjang. Seperti bayangan, lonceng perunggu mengejar Kaisar Guntur dan memukul gelabelannya. Meskipun Kaisar Guntur terluka dan muntah darah, matanya masih sangat tenang saat dia mundur. Tombak jahat yang mengejutkan di tangannya menggambar setengah lingkaran di udara dan mengetuk lonceng perunggu si cantik berambut merah ke samping dengan lembut. Sebagian besar teknik tombak Kaisar Guntur ganas dan maskulin. Mereka langsung dan lebar. Namun, langkah ini sangat misterius dan mendorong kekuatan kelembutan hingga batasnya. Si cantik berambut merah merasa seolah-olah lonceng perunggunya telah menghantam udara dan tidak dapat mengerahkan kekuatan sama sekali. Dia tidak memiliki cara untuk menyalurkan kekuatannya bahkan jika dia menginginkannya. Biarkan aku mengakhirinya. Perfected Immortal Fei Yun tersenyum lembut dan tiba-tiba menyerang. Bab 2032, Ubah. Penerjemah, Lege. Nyatanya, Perfected Immortal Fei Yun bahkan tidak memanggil harta karun Destiny Spirit miliknya. Dia hanya menyulap seni abadi dengan satu tangan dan menunjuk ke depan. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi bertiup di samping Kaisar Guntur. Tubuh Kaisar Guntur bergoyang dan ekspresinya berubah. Uff, uff, uff. Cahaya darah melonjak. Tanda seru. Dua kepala dan empat lengan yang baru saja tumbuh dipotong oleh kekuatan tak terlihat satu demi satu saat darah menyembur keluar. Tes, tes, tes. Luka muncul di tubuh Kaisar Guntur saat darah berceceran di mana-mana. Angin sepoi-sepoi mengandung ketajaman yang menakutkan yang tiba-tiba naik. Tidak ada waktu untuk bersiap dan dia tidak bisa mengelak bahkan jika dia mau. Wajah Kaisar Guntur pucat saat dia jatuh dari udara, berlumuran darah. Dia hanya bisa menopang tubuhnya yang dipenuhi luka dengan tombak jahat yang mengejutkan. Hehe, meskipun Kaisar Guntur terluka parah, dia masih bisa tersenyum. Avoid Reversion Perfected Immortal pasti mampu. Perfected Immortal Fei Yun memiliki ekspresi acuh tak acuh dan berkata dengan bangga, Feng Chantian, merasa beruntung karena kamu tidak lahir di era yang sama denganku. Jika tidak, Anda akan menjadi batu loncatan saya. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan sebagai dewa tertinggi yang disempurnakan. Pakaian Kaisar Guntur diiris berkeping-keping oleh ketajaman angin sepoi-sepoi dan jatuh perlahan, memperlihatkan separuh tubuhnya. Ada banyak luka di tubuh Kaisar Guntur. Namun, luka di dadanya yang ditinggalkan oleh saber eksekusi masih yang paling mengejutkan. Pedang itu menembus Kaisar Guntur dan hampir membuat lubang berdarah. Daging di kedua sisi luka terbalik dan bahkan membusuk dengan warna kuning, mengeluarkan bau busuk. Sulit membayangkan bahwa Kaisar Guntur menyeret tubuh yang begitu rusak untuk bertarung melawan 5 dewa yang disempurnakan. Sulit membayangkan bahwa Kaisar Guntur mengandalkan tubuh babak belur ini untuk melawan pewaris Raja Jin, Raja Abadi, dan melarikan diri. Ketika Feng Zi melihat itu, hatinya sakit dan dia hampir tidak bisa berdiri. Kaisar Guntur bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap dan lumpuh, hampir tidak bisa bertarung lagi. Baik, Pangeran Yuan Zuo memiliki ekspresi puas saat dia bertepuk tangan sambil tersenyum. Terima kasih atas bantuanmu hari ini, Dewa yang sempurna. Itu sebabnya kami dapat menangkap Feng Chantian hidup-hidup. Aku akan melaporkan semua yang terjadi hari ini seperti pada ayahku. Pada saat itu, dia pasti akan menghadiahi kalian. Yang mulia, Anda membuat semuanya terdengar terlalu serius. Perfected Immortal berjubah abu-abu menangkupkan tinjunya. Sebagai tamu kerajaan Jin besar abadi, hanya tepat bagiku untuk membantu menyerang. Kaisar Guntur tidak lagi menjadi ancaman dan semua orang santai. Tiba-tiba, pandangan tegas melintas di mata Suzimo saat dia menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di samping Kaisar Guntur. Meskipun Kaisar Guntur jatuh ke tanah, dia masih diselimuti oleh kesadaran roh dari 5 dewa yang disempurnakan. Tindakan Suzimo setara dengan terlibat dalam medan perang abadi yang disempurnakan.
Satu kesadaran roh dari dewa yang sempurna bisa membunuhnya. Siapa di sana? Immortal sempurna berjubah abu-abu dan yang lainnya terkejut, berpikir bahwa seorang ahli telah turun. Namun, ketika mereka melihat bahwa penyusup itu hanyalah dewa bumi kelas 1, mereka santai dan mencibir. Aku bertanya-tanya ahli seperti apa dia. Jadi, dia di sini hanya untuk mati. Pria kekar telanjang menyeringai. Perfected Immortal Fei Yun sedikit mengernyit dan cemberut. Dari mana semut ini berasal? Saat dia hendak menurunkan kesadaran rohnya dan membunuh Suzimo, Suzimo tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari tas penyimpanannya yang memancarkan cahaya pelangi. Itu adalah setengah batang ginseng abadi. Meskipun hanya setengah tangkai, itu dipenuhi dengan kekuatan hidup yang sangat besar. Saat dia mengeluarkannya, banyak luka di tubuh Kaisar Guntur berhenti berdarah. 7 ginseng abadi bercahaya. Fei Yun abadi yang sempurna dan yang lainnya memfokuskan pandangan mereka dan berseru. Sebenarnya, ketika Suzimo mendapatkan Seven Glow Immortal Ginseng saat itu, dia hanya memakan setengahnya karena dia pikir dia mungkin membutuhkannya di masa depan. Ketika dia melihat Kaisar Guntur lagi, Suzimo memutuskan untuk memberikan Seven Glow Immortal Ginseng kepada yang terakhir. Hanya Seven Glow Immortal Ginseng yang bisa menyembuhkan luka Kaisar Guntur. Seven Glow Immortal Ginseng adalah harta tertinggi yang dapat menghidupkan kembali orang mati dan menumbuhkan kembali daging. Tidak peduli seberapa serius luka di tubuh, itu bisa memulihkan semuanya ke keadaan semula. Saat Kaisar Guntur turun, dia bertarung melawan 5 dewa yang disempurnakan dan Suzimo tidak memiliki kesempatan untuk mendekat. Sekarang Kaisar Guntur dikalahkan dan hampir kehilangan kekuatan tempurnya, kesempurnaan Immortal Jing Yue dan yang lainnya lengah. Suzimo memanfaatkan True Dragon Nine Flashes untuk tiba di samping Kaisar Guntur dan mengeluarkan Seven Glow Immortal Ginseng. Sebenarnya, tindakan Suzimo hampir pasti mati. Bahkan jika dia bisa menyerahkan Seven Glow Immortal Ginseng kepada Kaisar Guntur, Immortal Jing Yue yang sempurna dan yang lainnya akan segera bereaksi dan membunuhnya untuk melampiaskan amarah mereka. Suzimo tahu bahwa tidak ada jalan kembali untuk perjalanan ini, tetapi dia tetap tidak ragu. Dia tidak bisa melihat Kaisar Guntur mati di sini. Bahkan jika tubuh sejati teratai hijaunya hilang, dia masih memiliki tubuh utama marsial Dao. Namun, hanya ada satu Kaisar Guntur yang ingin mendirikan kerajaan abadi dan membiarkan makhluk hidup dari dunia bawah naik dengan aman. Suzimo. Ketika Feng Zi melihat Suzimo bersinar, dia mengerti niatnya. Matanya dipenuhi dengan rasa sakit yang dalam. Keduanya belum lama saling kenal tetapi mereka akan berpisah selamanya. Saat Kaisar Guntur melihat Suzimo mengeluarkan Seven Glow Immortal Ginseng, dia mengerti maksud Suzimo. Namun, dia juga tahu bahwa Suzimo akan mati. Melawan pengepungan 5 dewa sempurna, tindakan Suzimo setara dengan menantang kekuatan 5 dewa sempurna, dia pasti akan mati. Balaskan aku. Tatapan Suzimo tegas saat dia memasukkan Seven Glow Immortal Ginseng ke tangan Kaisar Guntur dan mengucapkan kata-kata itu. Kaisar Guntur menarik napas dalam-dalam dan melahap setengah dari Seven Glow Immortal Ginseng, meraung ke langit. Lolongannya dipenuhi dengan kesedihan dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Seven Glow Immortal Ginseng meleleh di mulut Kaisar Guntur dan efek obat yang kaya tak terbayangkan meledak di tubuhnya seketika, mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya dan menelan organnya. Bunuh dia. Perfected Immortal Fei Yun berteriak pelan. Menyerang. Kesempurnaan Jing Yue yang abadi memiliki ekspresi tenang dan berkata, Kaisar Guntur terluka parah. Bahkan jika dia melahap Seven Glow Immortal Ginseng, itu akan memakan waktu setengah hari untuk menyerap dan menyempurnakan efek obat dan pulih. Pangeran Yuan Zuo tertawa terbahak-bahak. Suzimo? Oh Suzimo, kamu salah perhitungan. Jadi bagaimana jika Feng Chantian melahap Seven Glow Immortal Ginseng? Jika dia tidak punya waktu untuk memperbaikinya, dia akan tetap mati. Puff! Kilatan darah muncul di udara. Kepala si cantik berambut merah terbang ke udara saat darah segar memuntahkan terus-menerus. Matanya membelalak bingung. Bahkan setelah kematiannya, dia tidak tahu apa yang terjadi. Salah satu dari 5 dewa sempurna mati di tempat. Perubahan terjadi di medan perang. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Perfected Immortal berjubah abu-abu berubah. Ada orang di sini. Perfected Immortal Fei Yun berteriak dengan ekspresi muram. Awalnya, Perfected Immortal Jing Yue dan 4 lainnya ingin menyerang dan membunuh Kaisar Guntur. Nyatanya,
Mereka bahkan tidak menganggap serius Suzimo. Selama mereka menyerang Kaisar Guntur, kekuatan yang tersisa dari kekuatan surgawi ahli immortal sempurna sudah cukup untuk membunuh Suzimo. Namun, kematian mendadak si cantik berambut merah mengejutkan 4 dewa sempurna yang tersisa dan mereka berjaga-jaga secara naluriah. Tiba-tiba, tatapan Perfected Immortal Fei Yun membeku saat dia melihat ke belakang Perfected Immortal berjubah abu-abu dan berteriak, "Hati-hati." Immortal sempurna berjubah abu-abu merasakan punggungnya menjadi dingin saat aura kematian menyelimutinya. Tanpa ragu, dia menerjang ke depan. Puff! Sebuah lubang berdarah muncul di gelabelanya. Pada akhirnya, dia masih selangkah terlalu lambat dan kesadarannya ditembus, menusuk roh esensinya dan membunuhnya. Bab 2033, Malam Pemakaman. Penerjemah, Lege. Medan perang berubah dengan cepat. Tidak ada yang mengharapkan 2 dari 5 ahli immortal sempurna mati berturut-turut dalam sekejap mata. Perubahan ini tidak hanya mengejutkan pihak Pangeran Yuan Zuo, bahkan Suzimo pun tertegun di tempat. Awalnya, dia berpikir bahwa dia pasti akan mati. Namun, dia tidak menyangka situasinya akan berubah. Tanda seru, ungkapkan wujudmu yang sebenarnya. Perfected Immortal Jing Yue membalikkan cermin kuno di tangannya dan seberkas darah keluar dari cermin, bersinar di belakang Perfected Immortal berjubah abu-abu, bahkan yang terakhir diselimuti. Saat Immortal sempurna berjubah abu-abu meninggal, cahaya cermin berwarna darah turun. Tubuh Immortal sempurna berjubah abu-abu membusuk dengan cepat, berubah menjadi genangan darah. Sosok di belakangnya diselimuti oleh cahaya darah dari cermin kuno dan mengungkapkan dirinya, itu adalah seorang lelaki tua kurus dengan rambut layu. Wajahnya dipenuhi kerutan dan tidak ada yang istimewa dari dirinya. Namun, justru lelaki tua kurus inilah yang baru saja membunuh 2 ahli immortal sempurna. Anehnya, Suzimo benar-benar lupa seperti apa rupa lelaki tua itu saat dia menutup matanya. Bahkan jika dia membuka matanya dan melihat lagi, dia akan melupakan seperti apa lelaki tua itu saat dia berbalik. Bayangan lelaki tua kurus itu selalu kabur dan sulit dibangun dalam benaknya. Teknik macam apa ini? Suzimo terkejut. Menguasai. Saat itu, Feng Ziyi berseru kegirangan saat melihat siapa itu. Tuan Feng Ziyi. Suzimo telah mendengar Feng Ziyi menyebutkan beberapa kali bahwa tuannya juga salah satu pendiri Remnant Knight. Di Remnant Knight, karakter Remnant berasal dari Feng Chantian I sedangkan karakter Knight berasal dari tuannya. Itu jelas status lelaki tua kurus di Remnant Knight. Tidak heran mengapa lelaki tua ini bisa membunuh 2 dewa sempurna dalam sekejap. Keterampilan pembunuhan Feng Ziyi diberikan kepadanya oleh lelaki tua ini, seberapa kuat metode pembunuhannya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu tidak dapat diduga. Malam pemakaman abadi yang sempurna. Perfected Immortal Jing Yue memelototi pria tua kurus itu dan mencibir, "Kamu belum mati." Pemimpin Remnant Knight, pria kekar telanjang itu sedikit mengernyit. Hahaha. Tiba-tiba, Kaisar Guntur mengangkat kepalanya dalam tawa dan disegarkan. "Teman lama, kamu di sini." Pria tua kurus itu melirik Kaisar Guntur dan menekan kegembiraan di hatinya. Matanya masih tanpa emosi dan dia hanya mengangguk. Suzimo berada di samping Kaisar Guntur. Dia bisa dengan jelas merasakan kegembiraan di hati Kaisar Guntur setelah melihat orang itu dan garis keturunannya sepertinya akan terbakar. Malam pemakaman, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada seorang pria muda. Kaisar Guntur menunjuk Suzimo di depannya dan berkata, namanya Suzimo. Di 10 neraka absolut, dialah yang mengambil risiko dan membersihkan 10 formasi absolut seorang diri untuk membantuku melarikan diri. Sebelumnya, dia datang untuk memberiku setengah dari Seven Glow Immortal Ginseng dengan niat untuk mati. Sungguh menyenangkan dalam hidup saya untuk bisa membuat saudara yang begitu saleh. Jantung Suzimo berdetak kencang. Dengan kata lain, Kaisar Guntur menyiratkan bahwa dia setara dengannya. Apa kultivasi, status, dan reputasi Kaisar Guntur? Terlepas dari kenyataan bahwa Suzimo hanyalah Earth Immortal kelas 1, berapa banyak ahli immortal sempurna yang layak mendapat perhatian Kaisar Guntur. Tapi sekarang, Kaisar Guntur sama sekali tidak memandang rendah Suzimo dan memandangnya sebagai seseorang yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Malam pemakaman abadi yang sempurna menatap Suzimo dan sedikit mengangguk juga. Benar-benar pria. Feng Ziyi sedikit terkejut saat melihat itu. Dia tahu kepribadian tuannya yang terbaik. Tuannya tidak pernah memuji orang seperti ini sebelumnya,
apalagi Dewa Bumi kelas 1 yang dia temui untuk pertama kalinya. Bahkan dengan bakat dan bakatnya, dia hampir tidak menerima pujian apapun dari tuannya selama ini. Kaisar Guntur menepuk bahu Su Zimo dan tersenyum. Meskipun kamu belum pernah melihat lelaki tua kurus ini sebelumnya, kamu seharusnya sudah mendengar tentang dia. Dia adalah orang yang mendirikan sekte kematian tersembunyi daratan Tianhuang. Saya ingin tahu apakah itu masih ada. Ah, seru Su Zimo. Malam pemakaman abadi yang disempurnakan ini juga berasal dari daratan Tianhuang dan merupakan nenek moyang dari sekte kematian tersembunyi. Ekspresi Pangeran Yuan Zuo menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, pemakaman malam anjing tua, kamu datang pada waktu yang tepat. Jika aku membunuhmu, malam sisa yang kau dukung juga akan lenyap begitu saja. Tinggalkan malam pemakaman untukku. Kalian berurusan dengan Feng Chantian. Fei Yun abadi yang sempurna berkata dengan dingin. Perfected Immortal Jing Yue berkata dengan suara yang dalam, malam pemakaman juga merupakan Void Reversion Perfected Immortal. Hati-hati. Huff. Perfected Immortal Fei Yun menyeringai dan mengejek, dia hanya seekor anjing tua di ambang kematian. Bahkan jika dia berkultivasi ke ranah Void Reversion, dia tidak perlu takut. Bahkan Su Zimo dapat mengetahui bahwa malam pemakaman abadi yang sempurna memang berada di usia senja dan tidak memiliki banyak umur yang tersisa. Mereka yang berusia senja memiliki ki darah dan essence spirits yang lemah, menyebabkan kekuatan tempur mereka sangat berkurang. Selain itu, malam pemakaman abadi yang disempurnakan berspesialisasi dalam pembunuhan, bukan pertempuran langsung. Sekarang setelah jejaknya terungkap, memang tidak optimis jika dia berbenturan dengan Fei Yun abadi yang sempurna yang berada di puncaknya. Pada saat itu, Kaisar Guntur masih menyempurnakan Seven Glow Immortal Ginseng. Kaisar Guntur terluka parah. Menurut Perfected Immortal Jing Yue, bahkan dengan Seven Glow Immortal Ginseng, butuh waktu setengah hari bagi Kaisar Guntur untuk pulih. Namun, Perfected Immortal Fei Yun dan yang lainnya tidak akan memberinya kesempatan itu. Malam pemakaman abadi yang sempurna tiba di hadapan Kaisar Guntur dan Su Zimo dalam sekejap. Niatnya jelas, dia ingin melakukan yang terbaik untuk mengulur waktu bagi Kaisar Guntur. Mengapa? Perfected Immortal Fei Yun mencibir, seekor anjing tua sepertimu ingin bertarung melawan kami bertiga. Malam pemakaman abadi yang sempurna tetap diam dan tangannya sedikit bergetar. Dua belati muncul di telapak tangannya. Membunuh. Immortal Jing Yue yang sempurna berteriak pelan. Tiga dewa sempurna menyerang pada saat bersamaan. Cermin kuno Perfected Immortal Jing Yue terbang ke udara dan melayang dengan permukaannya menghadap ke bawah. Kesempurnaan Jing Yue yang abadi menggigit lidahnya dengan lembut dan memuntahkan aliran darah esensi ke cermin kuno. Cermin itu berkilauan dan membentuk bulan purnama berwarna darah yang menebas menuju malam pemakaman abadi yang sempurna. Fiuh. Pria kekar telanjang itu menyalurkan ki darahnya dan fenomena Bloodline-nya memadat di belakangnya. Memegang pentungan perunggunya, dia tiba sebelum malam pemakaman abadi yang disempurnakan dan mengayunkan pentungan, menyebabkan angin melolong. Swoosh, swoosh, swoosh. Perfected Immortal Fei Yun juga tidak menahan kali ini. Jubahnya yang lebar berkibar dan sejumlah besar sinar dingin terbang dengan kencang. Setiap sinar dingin adalah pedang terbang. Perfected Immortal Fei Yun memiliki 10.800 golok terbang. Setiap orang dari mereka adalah harta destiny dharmic miliknya dan sangat menguras tenaga untuk menyempurnakannya. Setiap pedang terbang adalah harta karun dharmic. Nilai mereka tidak tinggi dan mereka hanya harta roh kelas 6. Namun, kombinasi dari 10.800 pedang terbang dapat menciptakan berbagai formasi susunan dan kekuatan mereka akan meningkat secara eksponensial, itu sangat menakutkan. Pedang terbang melesat di udara dan terhubung bersama secara misterius, membentuk formasi pedang. Saber ki mengamuk di dalam dan suara benturan logam yang menusuk telinga bisa terdengar, seolah itu bisa membunuh segalanya. Bab 2034, Ujung Jalan. Penerjemah, Lege. Tiga ahli abadi yang sempurna menyerang pada saat yang sama dan melepaskan serangkaian serangan yang tampaknya memicu gelombang pasang yang mencekik. Sosok kurus Perfected Immortal Burial Knight seperti perahu kecil di gelombang bergelombang yang bisa dilahap kapan saja. Situasi saat ini berbeda dari sebelumnya. Alasan mengapa Perfected Immortal Burial Knight bisa membunuh dua Immortals yang disempurnakan di tahun-tahun senjanya dengan tubuhnya yang babak belur terutama karena dia membuat mereka lengah dan menggunakan metode pembunuhan.
Tapi sekarang, dia menghadapi tiga dewa sempurna secara langsung. Tanda seru, tanda seru. Lebih penting lagi, dia tidak bisa mundur atau menghindar. Itu karena Kaisar Guntur dan Su Zimo ada di belakangnya. Malam pemakaman abadi yang sempurna mengerutkan bibirnya tanpa ekspresi dan tetap diam, menyalurkan ki darah di tubuhnya. Guyuran. Suara tsunami terdengar pelan dan lemah. Namun, itu tidak bertahan lama sebelum itu menurun. Malam pemakaman abadi yang disempurnakan sudah tua. Di masa lalu, dia bahkan mengolah fenomena Bloodland. Tapi sekarang, ki darahnya bahkan tidak bisa menahan suara tsunami dan berangsur-angsur menghilang. Darkness Devor, Kalvari Baja, malam pemakaman abadi yang disempurnakan menyalurkan roh esensinya dan melepaskan dua kekuatan surgawi tertinggi secara berurutan. Kegelapan turun dan bertarung melawan bulan purnama berwarna darah yang menebas dari udara. Meskipun kegelapan sangat luas, bulan purnama berwarna darah maju perlahan dalam kegelapan dan secara bertahap mendekati malam pemakaman abadi yang sempurna. Sebenarnya, meskipun mereka berdua ahli alam satu sempurna, malam pemakaman abadi sempurna lebih unggul dari Jing Yue abadi sempurna dalam hal kultivasi. Namun, di tahun-tahun senjanya, kekuatan tempurnya sangat berkurang dan dia bahkan tidak bisa bertahan melawan seni abadi Jing Yue yang disempurnakan. Pentungan perunggu pria kekar telanjang itu hancur. Malam pemakaman abadi yang sempurna memegang belati dan menebas ke atas, menghalangi pentungan perunggu. Dentang. Percikan terbang. Malam pemakaman abadi yang sempurna bergetar dan tubuhnya yang awalnya kurus tampak semakin pendek. Pada saat yang sama, sekelompok besar pasukan surgawi muncul di belakang malam pemakaman abadi yang disempurnakan. Memegang tombak logam, mereka menunggang kuda dan berlari kencang sejauh ribuan kilometer, bertabrakan dengan formasi pedang Fei Yun yang sempurna abadi. Ledakan. Ada ledakan keras. Ketika pasukan surgawi memasuki formasi pedang, mereka dipotong-potong. Anggota tubuh yang patah beterbangan kemana-mana dan kekuatan suci tertinggi bergoyang. Dentang. Pada saat yang sama, pentungan kedua pria kekar itu hancur dan diblokir oleh malam pemakaman abadi yang disempurnakan sekali lagi. Kaki Perfected Immortal Burial Knight sudah tertanam dalam di lumpur. Tubuhnya yang kurus sedikit bergetar tetapi tangannya yang memegang belati masih sangat stabil. Itu adalah tangan seorang pembunuh sekaligus pembunuh. Tidak peduli tekanannya, tangannya tidak akan gemetar. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Perfected Immortal Fei Yun berteriak pelan dengan kilatan ganas di matanya. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan memuntahkan aliran True Essence, menyebarkannya ke formasi pedang di depan. Dentang, dentang, aura formasi pedang melonjak dan ketajamannya meningkat, menghilangkan kekuatan surgawi tertinggi, Kalvari Baja. Malam pemakaman abadi yang sempurna bergetar. Bulan purnama berwarna darah juga masuk, merobek kegelapan dan menebas. Mati. Pria kekar telanjang menyeringai dengan ekspresi mengancam dan mengangkat pentungan perunggu sekali lagi, menggambar busur sempurna di udara. Ditambah dengan fenomena Bloodland-nya, dia menghancurkannya ke arah atas kepala Perfected Immortal Burial Knight. Mengubur. Tiba-tiba, malam pemakaman abadi yang sempurna membebaskan tangannya dan belatinya menggambar beberapa busur misterius di udara, memancarkan aura yang tragis, mematikan, dan merusak. Sayangnya, sebelum busur dapat diselesaikan, malam pemakaman abadi yang sempurna tidak dapat melanjutkan dan memuntahkan seteguk darah. Meski begitu, jejak busur misterius terkondensasi di udara dan tidak menghilang. Mereka melahap bulan purnama berwarna darah yang turun dan menghilang. Keterampilan rahasia dari Vien Domain. Perfected Immortal Jing Yue sedikit mengernyit. Pada saat yang sama, pentungan perunggu pria kekar itu turun. Malam pemakaman abadi yang sempurna mengangkat belatinya sekali lagi untuk bertahan. Namun, dia jelas sangat lemah setelah melepaskan kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia secara berurutan untuk bertarung melawan tiga dewa yang disempurnakan. Dentang. Belati bertabrakan sedikit dengan pentungan perunggu dan dikirim terbang. Lengan Perfected Immortal Burial Knight tidak dapat menahan kekuatan yang melonjak dari pentungan perunggu dan suara retakan tulang terdengar saat merosot dengan lemah. Lengannya lumpuh. Mengingat kemampuan immortal yang sempurna, dia bisa mengedarkan ki darahnya dan memulihkan lengannya tak lama kemudian. Namun, Perfected Immortal Burial Knight bahkan tidak bisa lagi mengaktifkan kekuatan itu. Saat ini, dia memang berada di ujung jalan. Dengan niat untuk mati, Su Zimo memberikan Seven Glow Immortal Ginseng kepada Kaisar Guntur.
Bukankah itu sama dengan perjalanannya ke sini? Formasi pedang Perfected Immortal Fei Yun turun dan Perfected Immortal Burial Knight tiba-tiba menusuk jantungnya sendiri dengan tangannya yang lain. Uff! Darah panas memuntahkan dari dadanya dan berceceran pada formasi pedang Perfected Immortal Fei Yun. Formasi pedang dinodai oleh darah jantung Perfected Immortal Burial Knight dan auranya sangat berkurang. Asap hijau mengepul dan sedikit bergetar. Perfected Immortal Fei Yun sedikit mengernyit dan mencibir, trik lemah. Meskipun darah jantung dapat memengaruhi pedang terbangnya, mereka memiliki perasaan dan dapat dibersihkan sendiri. Tak lama kemudian, mereka akan dibersihkan dari noda darah. Malam pemakaman abadi yang sempurna sudah mempertaruhkan segalanya tanpa menahan diri. Hatinya hancur dan dia tidak bisa lagi bertahan. Dengan ekspresi pucat, dia jatuh ke belakang. Pangeran Yuan Zuo dan yang lainnya menghela nafas lega saat melihat itu. Meskipun malam pemakaman abadi yang disempurnakan tidak mati, dia sama saja dengan setengah mati. Sedangkan untuk Kaisar Guntur, dia belum lama melahap Seven Glow Immortal Ginseng dan tidak ada ancaman. Saat itu, tripod kotak perunggu tiba-tiba turun dari udara dan menabrak formasi pedang, itu adalah tripod penekan neraka. Su Zimo hanyalah Earth Immortal kelas 1. Bahkan jika dia memanggil Hell Suppression Tripod, kekuatannya sangat lemah. Ketika dia bertabrakan dengan formasi pedang, itu tidak bergeming sama sekali. Hahaha. Ketika Perfected Immortal Fei Yun melihat itu, dia tidak bisa menahan tawa. Dia menunjuk ke arah Su Zimo dan mengejek, beraninya seekor semut kecil menantang kekuatan surga. Sebelum dia selesai tertawa, ekspresinya berubah. Meskipun Su Zimo bukanlah ancaman ketika dia memanggil kekuatan tripod penekan neraka, itu adalah makhluk hidup sejak awal. Ketika merasakan tingkat pedang terbang, bukaannya berubah dan mulai melahap harta roh tingkat 6. Perfected Immortal Fei Yun sedikit teralihkan dan lusinan pedang terbang dilahap ke dalam tripod. Apa itu? Perfected Immortal Fei Yun terkejut dan buru-buru mengendalikan kesadaran rohnya untuk menarik lusinan pedang terbang dari Hell Suppression Tripod. Ekspresi Su Zimo menjadi gelap. Meskipun tripod penekan neraka dapat melahap harta roh, masih sulit untuk menaklukkan harta roh dengan kehadiran pemiliknya. Su Zimo, karena akulah yang membawamu keluar dari tambang roh esensi saat itu, aku akan mengirimmu dalam perjalanan hari ini untuk memutuskan karma ini. Kesempurnaan Jing Yue yang abadi menatap Su Zimo dari atas. Kesadaran rohnya bergerak dan cermin kuno di udara turun, menebas ke arah Su Zimo. Itu adalah kekuatan ahli immortal sempurna dan Su Zimo tidak bisa bertahan melawannya sama sekali. Sebelum dia bisa bereaksi, cermin kuno sudah menutup. Dentang. Tiba-tiba, suara yang menusuk telinga meledak di telinganya. Su Zimo terkejut dan menoleh secara naluriah. Ujung tombak raksasa menjulur dari belakangnya dan mengenai cermin kuno. Kaisar Petir Senior. Senang? Su Zimo berbalik. Kaisar Guntur berdiri perlahan dan memegang tombak jahat yang mengejutkan. Tatapannya seperti kilat saat dia melihat Jing Yue yang sempurna abadi dan dua lainnya dengan niat pertempuran yang deras. Bagaimana mungkin? Anda, Jing Yue abadi yang sempurna panik karena tidak percaya. Kamu benar. Butuh setidaknya setengah hari agar lukaku pulih sepenuhnya. Namun, Kaisar Guntur mengubah topik dan berkata perlahan, mengapa saya harus menunggu luka saya pulih sepenuhnya untuk membunuh kalian bertiga? Bab 2035, Teknik Visual yang Mendominasi. Penerjemah, Lege. Pada saat itu, luka di dada Kaisar Guntur yang ditinggalkan oleh saber eksekusi masih sangat mencolok dan belum sembuh. Namun, daging busuk di sekitar mereka terlepas dan selaput darah baru muncul. Kesempurnaan Jing Yue yang abadi tiba-tiba tersentak dari pingsannya ketika dia melihat itu. Setahun yang lalu, Kaisar Guntur terluka parah ketika dia membuat kekacauan di kota Guntur Absolut. Meski begitu, dia membunuh 10 dewa sempurna dan menghancurkan kota Guntur mutlak sebelum hanyut. Tanda seru. Tapi sekarang Kaisar Petir telah memperoleh setengah dari Seven Glow Immortal Ginseng, meskipun dia tidak dapat menyembuhkan luka yang ditinggalkan oleh saber eksekusi untuk saat ini, luka yang ditinggalkan oleh pewaris Raja Jin dan yang lainnya sebelumnya sudah ada, sembuh. Kaisar Guntur mungkin benar, dia tidak perlu menunggu lukanya sembuh total untuk membunuh mereka bertiga. Ekspresi Pangeran Yuan Zuo sangat mengerikan. Ini awalnya adalah pengepungan yang sangat mudah. Namun, karena berbagai faktor, terjadi perubahan yang tidak terduga dan mengubah situasi sepenuhnya. Sebenarnya,
Rencana Pangeran Yuan Zuo sangat sempurna. Dia telah merencanakan segalanya. Faktanya, bahkan kedatangan malam pemakaman abadi yang sempurna tidak dapat menghentikan rencananya. Sebaliknya, dia bisa mengambil kesempatan untuk membunuh malam pemakaman abadi yang disempurnakan juga. Dengan itu, tanpa pemimpin, Remnant Knight akan berada dalam keadaan terpecah belah dan setara dengan kehancuran. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa situasi saat ini akan berbalik karena Earth Immortal kelas 1 yang tidak signifikan. Dalam pertempuran tingkat ini, bahkan Pangeran Yuan Zuo dan seorang komandan pengawal eksekusi surga tidak dapat ikut campur. Siapa yang mengira bahwa campur tangan Dewa Bumi akan menyebabkan serangkaian perubahan? Itu seperti efek kupu-kupu di mana badai yang mengejutkan disebabkan oleh kepakan sayap kupu-kupu. Su Zimo. Pangeran Yuan Zuo menatap tajam ke arah Su Zimo dengan amarah dan kebencian yang tiada habisnya di matanya. Jimat giok yang dia inginkan ditempati oleh orang ini. Klon yang telah dia habiskan begitu banyak usaha dan waktu untuk mengolahnya dihancurkan oleh orang ini juga. Perangkap yang telah dia pasang dengan susah payah juga menunjukkan tanda-tanda lepas kendali. Pada akhirnya, itu semua karena orang ini. Yang mulia, situasinya buruk. Komandan penjaga eksekusi surga, Lone Star, mengirimkan transmisi suara secara diam-diam. Aku akan melindungimu dan meninggalkan tempat ini dulu. Tidak, Pangeran Yuan Zuo memiliki ekspresi marah saat dia menggertakkan giginya. Saya menyusun strategi dan akhirnya memasang jebakan ini. Saya menolak untuk percaya bahwa itu akan dihancurkan oleh tangan Dewa Bumi kelas 1. Bahkan jika aku tidak bisa membunuh Kaisar Guntur hari ini, aku akan mencabik-cabik Su Zimo. Meskipun Pangeran Yuan Zuo mengatakan itu, Su Zimo berdiri di samping Kaisar Guntur dan dia tidak berani bertindak gegabah. Kaisar Guntur membantu malam pemakaman abadi yang disempurnakan dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Aku belum akan mati dulu. Malam pemakaman abadi yang sempurna berkata tanpa ekspresi. Bagus. Kaisar Guntur tersenyum ketika mendengar itu. Ini reuni yang langka dan aku ingin mabuk bersamamu. Aku membawa anggur. Itu menunggumu. Malam pemakaman abadi yang disempurnakan menjawab. Hahaha. Kaisar Guntur tertawa terbahak-bahak dan tombak jahat yang mengejutkan di tangannya bergetar saat dia berjalan menuju Jing Yue yang sempurna dan dua lainnya. Megah. Fei Yun abadi yang sempurna mencibir dan mengendalikan 10.800 pedang terbang dengan kedua tangan, berkata dengan dingin, aku tidak percaya kamu bisa melawan 1 lawan 3 sebelum kamu pulih. Membunuh. Perfected Immortal Fei Yun berteriak pelan. 10.800 pedang terbang berkumpul sekali lagi dan terjalin terus-menerus, membentuk pedang raksasa. Setiap inci pedang memiliki bilah yang sangat tajam. Swoosh! Pedang itu menebas. Pada saat yang sama, kesempurnaan Jing Yue yang abadi mengeluarkan harta darmik lain dari tas penyimpanannya. Itu adalah labu emas yang dilemparkan ke udara. Sumbat botol jatuh dan cahaya keemasan bersinar dari mulut labu, menyelimuti Kaisar Guntur. Memegang pentungan perunggunya, pria kekar bertelanjang kaki maju sekali lagi, bersiap untuk melawan Kaisar Petir dalam pertempuran jarak dekat. Huff! Petir berkobar di mata Kaisar Guntur dan tiba-tiba meledak, tiba seketika. Ekspresi pria kekar telanjang itu berubah drastis. Meskipun itu hanya satu tatapan, pria kekar telanjang itu bisa merasakan murka Guntur dan mencium aura kematian dari tatapan Kaisar Guntur. Pria kekar telanjang itu berhenti di jalurnya dengan tergesa-gesa dan menyilangkan pentungannya untuk bertahan. Ledakan. Tatapan kilat menghantam persimpangan dua pentungan dan mengeluarkan ledakan keras. Pria kekar telanjang itu bergidik dan dikirim terbang, mendarat dengan berat di tanah. Kekuatan Guntur yang merusak melonjak seperti tsunami. Fenomena Bloodline di belakangnya tidak dapat menahan lautan petir dan menghilang seketika. Tubuhnya dipenuhi dengan busur listrik juga dan dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Dia mengejang sedikit dan bekas luka darah muncul di permukaan kulitnya. Tatapan kilat itu hampir meledakkan tubuhnya. Jika bukan karena fenomena Bloodline-nya yang memblokir sebagian besar kekuatan Guntur, kemungkinan besar dia sudah mati sekarang. Satu tatapan saja sudah cukup untuk menakuti pria telanjang kekar itu dari akalnya. Dia tidak berminat untuk bertarung dan bersiap untuk bangun dan melarikan diri. Lagi pula, dia hanya tamu dari Kerajaan Agung Jin Abadi dan tidak harus mempertaruhkan nyawanya untuk melawan Kaisar Guntur. Mati. Saat itu, suara Kaisar Guntur terdengar di telinganya.
Petir di mata Kaisar Guntur memadat hingga batasnya sekali lagi dan meledak dengan cara yang sangat menyilaukan. Tatapan kedua turun. Kekuatan guntur pada pria kekar telanjang belum menghilang sepenuhnya dan gerakannya agak lamban untuk memulai. Selanjutnya, tatapan itu turun hampir seketika. Bahkan jika dia ingin menghindar, dia tidak bisa. Ah! Pria kekar telanjang itu berteriak. Ledakan. Tatapan kilat menghantamnya dan dentuman keras menenggelamkan raungannya. Tepat di depan semua orang, tubuh pria kekar telanjang itu hancur oleh tatapan itu. Sebelum roh esensinya bisa melarikan diri, ia tenggelam dalam petir. Dua tatapan membunuh immortal yang disempurnakan. Para pembudidaya di sekitarnya terkejut. Tak satu pun dari mereka yang pernah melihat teknik visual yang begitu mendominasi. Tak satu pun dari pembudidaya yang hadir berasal dari era yang sama dengan Kaisar Guntur. Pemahaman semua orang tentang Kaisar Guntur hanya ada dalam beberapa rumor yang terfragmentasi dan sangat kabur. Baru sekarang banyak kultivator yang benar-benar memahami bobot kata-kata dewa tertinggi yang sempurna setelah menyaksikan metode Kaisar Guntur. Saat ini, Kaisar Guntur masih terluka. Jika dia dalam kondisi puncaknya, seberapa menakutkankah dia? Tidak ada yang bisa membayangkan. Setelah kematian lelaki kekar telanjang itu, para pembudidaya yang dikumpulkan oleh Pangeran Yuan Zuo sudah dalam kekacauan dan ingin meninggalkan tempat ini. Jika Kaisar Guntur menoleh untuk melihat mereka, siapa di antara mereka yang bisa bertahan? Setelah dua tatapan membunuh pria kekar itu, cahaya keemasan yang dilepaskan oleh labu emas Jing Yue yang disempurnakan abadi turun dan menyinari Kaisar Guntur. Pada saat yang sama, pedang yang dibentuk oleh 10.800 pedang terbang Perfected Immortal Fei Yun menebas. Petir melonjak di sekitar Kaisar Guntur dan lautan petir tampak mengembun di sekelilingnya, menghadapi cahaya keemasan di atas kepalanya. Dia mengangkat tombak jahat yang mengejutkan dan menusuk tanpa gerakan mewah. Dentang. Percikan terbang saat tombak dan pedang bertabrakan. Seluruh pegunungan naga melonjak tampak bergetar. Bab 2036, tidak ditantang. Penerjemah, Lege. Perfected Immortal Fei Yun melepaskan kekuatan penuhnya kali ini. Suara tsunami bergema dari tubuhnya saat dia menyalurkan ki darahnya hingga batasnya. Setiap pedang terbang berisi esensi sejatinya. Meski begitu, pedangnya tidak bisa menembus halangan dari tombak jahat yang mengejutkan. Yang mulia, lari. Tanda seru. Kesempurnaan Jing Yue mengambil keuntungan dari momen ketika dia bergabung dengan kesempurnaan Fei Yun untuk menahan Kaisar Guntur sementara dan tiba-tiba berteriak. Dia sudah merasakan bahwa situasinya buruk dan ingin Yuan Zuo pergi lebih dulu. Di permukaan, keduanya menahan Kaisar Guntur dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Namun, seiring berjalannya waktu, efek obat dari Seven Glow Immortal Ginseng secara bertahap disempurnakan dalam tubuh Kaisar Guntur. Luka-lukanya sembuh terus-menerus dan kekuatan tempurnya juga akan meningkat. Saat itu, keduanya pasti akan kalah. Aku tidak pergi. Pada akhirnya, Pangeran Yuan Zuo marah dan berbalik. Dia memandang Feng Ziyi di samping dan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk meraihnya. Feng Chantian, cucumu ada di tanganku. Cepat dan menyerah. Pangeran Yuan Zuo tertawa sinis. Feng Ziyi ditekan oleh kesadaran roh penjaga eksekusi surga, Lone Star, sepanjang waktu dan tidak bisa melarikan diri. Pada saat itu, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan ketika Pangeran Yuan Zuo menyerangnya. Kaisar Guntur sangat marah saat melihat itu. Namun, dia ditahan oleh Immortal Jing Yue yang disempurnakan dan Fei Yun yang abadi yang disempurnakan. Memang, dia tidak bisa membelah diri dan tidak bisa menyelamatkan Feng Ziyi. Meskipun malam pemakaman abadi yang disempurnakan tidak mati, hatinya hancur dan dia terluka parah. Kekuatan tempurnya hampir sepenuhnya hilang dan dia juga tidak berdaya. Jika Feng Ziyi jatuh ke tangan Pangeran Yuan Zuo, Kaisar Guntur pasti akan waspada dan hasil pertempuran hari ini tidak dapat diprediksi. Ledakan. Saat itu, kekuatan yang luar biasa turun dan binatang raksasa yang tak tertandingi muncul di depan Feng Ziyi. Binatang raksasa itu memiliki dua kepala, seekor kura-kura dan ular melingkari satu sama lain. Membawa cangkang di punggungnya, keempat kakinya seperti pilar yang menembus surga dan ia meraung ke langit dengan tatapan bermartabat. Telapak tangan Pangeran Yuan Zuo tidak berhasil meraih Feng Ziyi. Sebaliknya, ia mendarat di cangkang di punggung kura-kura dan ular. Set, ketika ujung jarinya bertabrakan dengan cangkang kura-kura yang keras dan kasar,
dia merasakan sakit yang luar biasa dan Pangeran Yuan Zuo hanya bisa terkesiap. Berdengung. Ada tanda rumit di cangkang kura-kura, seolah-olah mengandung rahasia dan makna sebenarnya dari alam semesta, memancarkan sinar cahaya. Pangeran Yuan Zuo tidak bisa mengelak tepat waktu dan telapak tangannya tertusuk oleh cahaya, berlumuran darah. Ah! Pangeran Yuan Zuo berteriak kesakitan dan mundur. Komandan Heaven Execution Guard, Lone Star, bergegas maju dan menatap binatang raksasa di bawahnya dengan ekspresi muram. Pangeran Yuan Zuo mengayunkan telapak tangannya. Dia adalah Dewa Surga kelas 9. Meski telapak tangannya tertusuk, itu hanya luka yang dangkal. Ki darahnya melonjak dan dia pulih dalam sekejap mata. Dari mana datangnya binatang buas ini? Pangeran Yuan Zuo mengutuk. Itu terlihat seperti binatang suci, kura-kura hitam. Lone Star berkata perlahan. Apa? Pangeran Yuan Zuo terkejut. Binatang suci adalah makhluk hidup yang hanya ada dalam legenda. Bahkan ayahnya, Raja Jin, mungkin belum pernah melihat mereka sebelumnya, apalagi dia. Kura-kura hitam datang dari dinding tripod ketiga dari Hell Suppression Tripod. Ketika Suzimo melihat bahwa Feng Ziyi dalam bahaya, dia memanggil jiwa suci kura-kura hitam tanpa ragu-ragu. Di bawah kendali Suzimo, jiwa suci kura-kura hitam awalnya hanya menghalangi di depan Feng Ziyi. Namun, ketika mendengar kata binatang, matanya tiba-tiba mengungkapkan niat membunuh dan cahaya pada cangkang kura-kura menjadi lebih menyilaukan. Kura-kura hitam sangat marah. Apa garis keturunan dan keberadaan binatang suci? Bahkan ras naga dan Phoenix, pemimpin dari semua makhluk hidup di dunia atas, harus sujud kepada mereka. Tapi sekarang, seseorang menyebutnya binatang buas. Bahkan jika itu hanya jiwa suci dan bukan binatang suci sejati, martabatnya tidak boleh ditantang. Mengaum. Jiwa suci kura-kura hitam menggerakkan anggota tubuhnya dan kabut besar mengelilinginya, membentuk laut biru yang dalam. Itu menyeberangi lautan dan menyerbu ke arah Pangeran Yuan Zuo. Lindungi yang mulia. Lone Star berteriak dengan tergesa-gesa dan menyerang lebih dulu. Para pembudidaya lain di sekitarnya, baik itu Dewa Bumi atau Dewa Surga, menyerang jiwa suci kura-kura hitam juga. Dalam kekacauan itu, tidak ada lagi yang peduli dengan Feng Ziyi. Suzimo memanfaatkan True Dragon Nine Flashes dan berkedip 2 kali berturut-turut, membawa Feng Ziyi menjauh dari titik itu dan berlari di belakang Kaisar Guntur. Ketika dia melihat itu, Kaisar Guntur merasa lega. Serangan awan terbang. Tiba-tiba, Fei Yun abadi yang sempurna berteriak dan menyalurkan kesadaran rohnya. Glabelanya bersinar dan keterampilan rahasia Essence Spirit meledak, menyerang Kaisar Guntur. Di sisi lain, Perfected Immortal Jing Yue merilis skill rahasia Essence Spirit-nya juga. Ketika 2 keterampilan rahasia Essence Spirit turun, Kaisar Guntur tidak mengelak atau menghindar. Faktanya, dia bahkan tidak mengaktifkan skill rahasia Essence Spirit untuk membalas. Sebaliknya, dia membiarkan 2 keterampilan rahasia Essence Spirit melonjak ke dalam kesadarannya. Kita berhasil. Perfected Immortal Fei Yun sangat gembira saat melihat itu. Selama Essence Spirit Kaisar Guntur terluka, kekuatannya akan berkurang secara signifikan dan dia pasti akan mati. Namun, Perfected Immortal Jing Yue memiliki ekspresi muram dan tidak tersenyum sama sekali. Dia telah menyaksikan metode Kaisar Guntur di Absolute Thunder City. Kaisar Guntur tidak bodoh atau gila. Karena dia berani menanggung keterampilan rahasia Essence Spirit mereka dengan kesadarannya, dia pasti punya cara untuk menghilangkannya. Kenyataannya, kesempurnaan Jing Yue yang abadi tidak salah. Dalam kesadaran Kaisar Guntur, karena buah daunnya hancur, dia memanfaatkan situasi selama ratusan ribu tahun terakhir dan memadatkan lautan petir. Dia akan mengganti posisi buah daun dengan lautan petir dan membangun kembali setelah dihancurkan. Luka-lukanya belum pulih. Namun, jika dia bisa pulih sepenuhnya, dia akan jauh lebih kuat dari kekuatan tempurnya ratusan ribu tahun yang lalu dengan kekuatan lautan petir. Lautan petir dalam kesadarannya memiliki banyak kegunaan. Salah satunya adalah melahap keterampilan rahasia Essence Spirit dan menyerap serta menyempurnakan kekuatan Essence Spirit pihak lain untuk memperkuat lautan petir. Oleh karena itu, ketika 2 skill rahasia Essence Spirit dari Perfected Immortal Jing Yue dan Suzimo memasuki glabella Kaisar Guntur, mereka dilahap oleh lautan petir. Tidak hanya Kaisar Guntur tidak terluka, kesadaran rohnya malah meluas. Cambuk penakluk roh. Kaisar Guntur menyentuh glabellanya dengan lembut dengan satu tangan dan menarik cambuk yang dikelilingi oleh petir dalam kesadarannya,
mencambuk Jing Yue abadi yang sempurna dan Fei Yun abadi yang sempurna. Mereka berdua kaget dan menghindar dengan tergesa-gesa. Ki darah Kaisar Guntur meningkat dan dia melepaskan diri dari pengekangan labu emas di udara secara instan. Adapun Perfected Immortal Fei Yun, dia sedikit terganggu ketika Kaisar Guntur mengambil kesempatan untuk melepaskan ki darahnya dan kilat tak berujung meledak dari tombak jahat yang mengejutkan. Ledakan. Ada ledakan keras. 10.800 pedang dibubarkan oleh tombak jahat yang mengejutkan secara instan. Retakan, 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 retakan dao muncul di bilah setiap pedang terbang. Tanpa formasi pedang, harta karun roh tingkat 6 tidak dapat bertahan melawan tombak jahat yang mengejutkan 9 kesengsaraan murni. Dengan satu serangan tombak, 10.800 pedang hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di tanah. Perfected Immortal Fei Yun bergidik dan wajahnya menjadi pucat saat pandangannya meredup. Harta karun destiny Dharmic yang telah dia sempurnakan dengan susah payah semuanya dilumpuhkan oleh Kaisar Guntur. Pikirannya terlibat dan dia menderita pukulan besar juga. Bab 2037, Membunuh Dewa yang Sempurna. Penerjemah, Lege. Perfected Immortal Fei Yun memelototi Kaisar Guntur dengan mata merah. Dia adalah murid warisan dari salah satu dari 4 sekte abadi, Imperial Wind Temple. Selain itu, dia adalah teladan di antara para murid warisan dan sangat terkenal di domain abadi cakrawala surgawi. Tidak mungkin dia bisa menanggung kegagalan seperti itu. Dia tidak percaya bahwa dengan bakat dan kekuatan tempurnya, dia akan kalah dari seseorang yang memiliki buah dao yang hancur dan terluka parah. Badai pedang. Tanda seru tanda seru. Perfected Immortal Fei Yun menyalurkan esens spiritnya dengan sembrono dan melepaskan skill rahasia pembunuhan dari Imperial Wind Temple. Menggunakan True Essence sebagai fondasi, skill rahasia diringkas menjadi bilah tajam tak berujung yang berputar dan berkumpul terus-menerus. Akhirnya, mereka membentuk badai apokaliptik yang dapat menyapu semua makhluk hidup dan menghancurkan segalanya. Semakin kaya esensi sejati dan semakin banyak bilah tajam yang dipadatkan, semakin kuat keterampilan rahasianya. Sekarang, di bawah kendali Perfected Immortal Fei Yun, banyak pecahan pedang terbang yang jatuh ke tanah berubah menjadi sinar cahaya dingin dan melonjak menjadi badai. Badai pedang menjadi semakin menakutkan dan melahap ke arah Kaisar Guntur. Kaisar Guntur mengayunkan Spirit Vanquishing Whip di tangannya ke arah Bloodstorm. Piak, cambuk penakluk roh bertabrakan dengannya dan hancur di tempat. Tidak jauh dari sana, Perfected Immortal Fei Yun bergoyang sedikit dan matanya redup. Tiba-tiba, auranya menjadi sangat lemah. Kekuatan Spirit Vanquishing Whip bisa turun langsung ke esens spirit. Namun, dia berhasil menahannya pada akhirnya. Karena esens spiritnya rusak, Bloodstorm juga berhenti sejenak. Saat itu, Kaisar Guntur tidak mengelak atau menghindar. Sebaliknya, dia maju dan menyerang Bloodstorm dengan satu langkah, tiba di tengah. Luka padat muncul di tubuh Kaisar Guntur dari badai. Namun, luka terdalam hanya merobek dagingnya dan tidak bisa melukai tulangnya. Kaisar Guntur menciptakan Void Thunder manual dan tulang gunturnya sangat tangguh dan tak tergoyahkan. Di bawah ki darah yang kuat dari Kaisar Guntur dan efek obat dari Seven Glow Immortal Ginseng, luka luar itu berhenti berdarah dalam sekejap mata dan mulai sembuh. Ki darah Kaisar Guntur naik terus-menerus dan dia berdiri di tengah badai pedang. Petir mengelilingi tubuhnya dan dia perkasa dan tidak tergerak. Perfected Immortal Fei Yun terkejut saat melihat itu. Badai pisau dari kuil angin kekaisaran sangat kuat dan hanya sedikit keterampilan rahasia yang bisa menghadapinya secara langsung. Namun, Bloodstorm bukan tanpa kelemahan. Pusat badai adalah kelemahan dari skill rahasia. Namun, bahkan jika seseorang tahu tentang kelemahan itu tidak berguna. Orang-orang itu dicincang sebelum mereka bisa memasuki pusat badai. Tapi sekarang, Perfected Immortal Fei Yun menyaksikan seseorang menerobos ke tengah badai dengan tubuhnya dan berdiri tepat di mata badai. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau menantangku? Tatapan Kaisar Guntur seperti kilat saat dia berteriak dan menghancurkan tombak jahat yang mengejutkan di tangannya dengan keras ke tanah. Ledakan. Seluruh pegunungan naga melonjak berguncang. Petir yang menyilaukan meledak dari tombak jahat yang mengejutkan dan menelan badai pedang secara instan. Pecahan saber terbang hancur menjadi debu oleh kekuatan mengamuk jahat yang mengejutkan dan tersebar di udara. Badai pedang dihancurkan oleh satu gerakan dari Kaisar Guntur. Perfected Immortal Fei Yun akhirnya menundukkan kepalanya.
Dia mau tidak mau mengakui bahwa perbedaan antara mereka berdua terlalu besar. Sebelumnya, dia bahkan membual bahwa jika Kaisar Guntur lahir di era yang sama dengannya, yang terakhir tidak akan bisa mendapatkan kemuliaan dari dewa tertinggi yang sempurna. Sekarang dia memikirkannya, itu benar-benar menggelikan. Perfected Immortal Fei Yun menggesek tas penyimpanannya dan mengeluarkan jimat teleportasi. Dia merobeknya dan bersiap untuk pergi. Kekosongan di belakangnya tiba-tiba runtuh dan terowongan gelap raksasa muncul. Sosok Perfected Immortal Fei Yun menghilang di dalamnya. Mencoba melarikan diri. Kaisar Guntur mencibir dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Berdengung. Tombak jahat yang mengejutkan tiba seketika dan ujung tombak raksasanya bersinar dengan cahaya guntur saat menembus kehampaan, seolah-olah seluruh dunia gemetar dalam kesedihan. Puff! Sinar darah keluar dari terowongan gelap. Kaisar Guntur mengangkat tombak jahatnya yang mengejutkan dan sosok Fei Yun yang abadi yang sempurna dikirim terbang dari terowongan spasial. Perfected Immortal Fei Yun juga tidak berani membiarkan esens spiritnya meninggalkan tubuhnya di terowongan spasial. Tanpa perlindungan tubuhnya, bahkan esens Spirit of a Perfected Immortal tidak dapat menahan tekanan dari terowongan spasial. Sebuah lubang raksasa muncul di dada Perfected Immortal Fei Yun karena tombak jahat yang mengejutkan dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Tombak jahat yang mengejutkan adalah harta karun roh yang murni dan kekuatan guntur yang mengelilinginya melekat pada lukanya. Bahkan Perfected Immortal Fei Yun yang bisa terlahir kembali dengan setetes darah tidak akan bisa menyembuhkan lukanya dalam waktu singkat. Feng Chantian, kamu tidak bisa membunuhku. Fei Yun abadi yang sempurna menahan rasa sakit dan menggertakkan giginya. Aku dari kuil angin kekaisaran. Puff. Sebelum Perfected Immortal Fei Yun bisa selesai, Kaisar Guntur menusuk terbalik dan menusuk gelabelanya, menghancurkan esens spiritnya di tempat. Aku akan membunuhmu bahkan jika kamu adalah murid warisan kuil angin kekaisaran. Kaisar Guntur mencibir, kamu terlalu naif untuk berpikir bahwa kamu dapat menekanku dengan Imperial Wind Temple. Siapakah Feng Chantian saat itu? Orang yang hampir mendirikan kerajaan abadi di domain abadi Cakrawala Surgawi dan hampir menjadi raja setelah memasuki alam gua surga. Dia bisa bertarung melawan Raja Abadi dan memandang rendah istana Cakrawala Surgawi, bahkan memutuskan hubungan dengan faksi dunia atas dari seluruh domain abadi Cakrawala Surgawi, bagaimana dia bisa takut akan reputasi kuil angin kekaisaran. Di sisi lain, Pangeran Yuan Zuo dan Lonestar bergabung dengan banyak penjaga bumi dan surga Kabupaten Awan Hijau untuk menghancurkan jiwa suci kura-kura hitam tak lama kemudian. Meskipun jiwa suci kura-kura hitam kuat, itu hanya bisa mengalahkan ahli surga abadi tingkat atas. Itu tidak bisa menahan pengepungan dari begitu banyak ahli surga abadi sama sekali. Saat jiwa suci kura-kura hitam hancur adalah saat Kaisar Petir menghalau badai pedang. Ketika Pangeran Yuan Zuo melihat situasinya buruk, dia tidak punya pilihan selain pergi dengan menyesal. Para pembudidaya lainnya juga bubar, takut mereka akan dibunuh oleh Kaisar Guntur. Bahkan kesempurnaan Jing Yue telah melarikan diri dari tempat ini ketika dia melihat kesempurnaan Fei Yun Fei dikalahkan. Dia berlari ke Cakrawala dan hampir menghilang dari pandangan semua orang. Kaisar Guntur memelototi kesempurnaan Jing Yue yang abadi dengan ekspresi dingin. Jangan pergi. Tepat ketika Kaisar Guntur hendak mengejar Jing Yue abadi yang sempurna, malam pemakaman abadi yang sempurna tiba-tiba berbicara dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Keduanya bisa mengejar kapan saja. Kamu belum bisa mengalahkan mereka. Kaisar Guntur sedikit menyipitkan matanya dan menarik napas dalam-dalam, perlahan-lahan menjadi tenang. Dari dua orang yang disebutkan oleh Perfected Immortal Burial Knight, salah satunya adalah pewaris Raja Jin, Raja Anshi, dan yang lainnya adalah Raja Tianxing. Itu adalah dua raja abadi. Selama setahun terakhir, dia tidak bisa sepenuhnya melarikan diri dari pengejaran kedua raja abadi. Bahkan jika lukanya pulih, akan sulit baginya untuk melawan Immortal Kings. Apalagi fakta bahwa dia belum pulih. Pangeran Yuan Zuo jelas menyembunyikan rencana ini dari pewaris Raja Jin dan Raja Tianxing. Namun, berita tentang pertempuran sengit di Pegunungan Naga Melonjak tidak dapat disembunyikan lama. Mengingat metode Raja Abadi, mereka dapat melepaskan pemindahan besar untuk merobek kekosongan dan berteleportasi jauh. Jika pewaris Raja Jin dan Raja Tianxing mengetahui hal ini, mereka akan tiba di sini dalam beberapa tarikan napas. Pada saat itu, bukan hanya dia,
Bahkan malam pemakaman abadi yang sempurna, Suzimo dan Feng Zi akan mati di sini. Ayo pergi dulu. Kaisar Guntur mengambil tas penyimpanan pria kekar telanjang dan berkata dengan suara yang dalam. Malam pemakaman abadi yang disempurnakan mengeluarkan jimat teleportasi dan mencabik-cabiknya, memperlihatkan terowongan spasial di sampingnya. Kaisar Guntur melindungi Suzimo dan Feng Zi dan memasuki terowongan dengan malam pemakaman abadi yang disempurnakan, menghilang. Kedamaian kembali ke pegunungan naga melonjak.